warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk hambanya yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun judul tausiah kita pada kali ini yang berjudul makna iman dan perilaku hidup bersih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman. Ungkapan tersebut merupakan suatu bukti atau buah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebersihan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu seperti orang-orang atau menyerupai orang-orang Yahudi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan hadis di atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai yang namanya kebersihan. Untuk itu para hadirin, marilah kita jaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kebersihan hati kita, serta kebersihan yang ada di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diri kita tidak kita bersihkan? Bagaimana kita akan melaksanakan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah kalau kita tidak bersihkan diri kita? Allah pasti tidak akan menerimanya apa yang akan kita minta. Untuk itu marilah kita bersihkan diri kita. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni bersih lingkungan. Bersih lingkungan ini adalah berkaitan erat dengan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Bagaimana upaya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita? Yakni dengan upaya membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebersihan lingkungan kita akan selalu terjaga dan terawat, sehingga kita terhindar yang namanya dari penyakit ataupun wabah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni bersih hati. Bersih hati inilah yang sangat penting sekali untuk kita jaga. Artinya membersihkan hati kita bukan dalam wujud membersihkan benda, tapi membersihkan hati kita dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki kepada orang lain. Untuk itu, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, tepatlah waktunya untuk membersihkan hati kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni bersihkan harta kita. Bersihkan harta kita dari hal-hal ataupun kotoran yang membuat harta kita menjadi tidak berkah. Untuk itu pada bulan Ramadan ini sangatlah pas untuk membuat atau membersihkan harta-harta kita. Karena di dalam harta kita ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang ataupun anak-anak yatim yang tidak mampu, sehingga harta kita akan menjadi bersih. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43,
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas sudah pasti menyuruh kita untuk membersihkan harta kita dengan apa? Yaitu dengan zakat. Karena di dalam zakat itulah Allah menitipkan harta orang-orang yang akan membutuhkan sekali nantinya. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Islam, agama yang sangat lurus, banyak sekali di sana berbagai macam kebersihan yang harus kita jaga, yakni kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kebersihan diri kita, dan kebersihan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berupaya untuk menjadi bersih? Maka kita harus mensucikan diri kita, itulah upaya kita. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.